Selamat pagi pada anak kami semua yang berada di rumah. Seperti biasa, harapan saya anak kami semua tetap dalam keadaan walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti segenap pelajaran walaupun masih kita laksanakan secara daring. Baik anak kami semua, untuk hari ini seperti yang telah saya sampaikan pada minggu lalu, hari ini materi kita adalah permainan bola voli. Pada olahraga permainan bola besar, bola voli ini sama halnya dengan sepak bola. Nah, yang akan kita pelajari pada permainan ini mulai dari teknik dasar, peraturan, kemudian bagaimana formasi menyerang, formasi bertahan, dan juga sampai kepada praktek perwasitannya nanti. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita, memahami permainan bola voli, baik teknik dasar, peraturan permainan, formasi menyerang, formasi bertahan, dan juga perwasitan. Nah, kita mulai dari pengertian permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan salah satu permainan yang dimainkan secara bergu dengan memainkan atau memvoli bola melalui atas net dengan tujuan untuk mematikan bola, menjatuhkan bola di petak regu lawan. Nah, itulah sebetulnya pengertian dari permainan bola voli. Nah, lalu kita masuk ke teknik dasar. Nah, di kelas 10, kelas 11 juga mungkin anak kami semua sudah belajar tentang teknik dasar. Ada 4 teknik dasar pada permainan bola voli. Yang pertama adalah passing. Nah, passing ini memainkan atau mengoper bola. Nah, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu passing atas dan juga passing bawah. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, inilah gambar passing atas, ini gambar passing bawah. Inilah 2 jenis passing atau memainkan bola pada permainan bola voli. Nah, yang kedua adalah servis. Servis adalah tindakan memukul bola dari luar garis belakang untuk memulai permainan. Nah, itulah yang disebut dengan servis. Juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu servis bawah dan servis atas. Yang berikut adalah smash. Smash adalah pukulan bola menukik yang dilakukan dengan keras dan cepat supaya bola tidak dapat dikembalikan oleh lawan untuk mendapatkan nilai. Itulah pengertian daripada smash, pukulan bola yang menukik yang dilakukan dengan keras dan cepat supaya bola tidak dapat dikembalikan oleh lawan untuk mendapatkan nilai. Nah, itulah smash. Yang berikut adalah blocking. Blocking adalah usaha yang dilakukan untuk membendung serangan lawan. Usaha yang dilakukan untuk membendung serangan lawan agar tidak mendapatkan poin. Nah, 4 inilah yang menjadi teknik dasar pada permainan bola voli. Lalu sekurang-kurangnya untuk bisa kita bermain bola voli, maka harus ada minimal 2 teknik dasar yang kita kuasai, yaitu passing dan juga servis. Nah, apabila kita sudah dapat menguasai 2 teknik dasar tersebut, maka kita sudah bisa bermain bola voli. Nah, yang berikut kita akan masuk kepada peraturan permainan. Nah, di kelas 10 pun sudah diawali dengan peraturan permainan yang sederhana. Nah, sekarang kita lihat, kita mulai dari bola. Bola yang dipakai pada permainan bola voli ini sama halnya dengan bola yang dipakai pada permainan-permainan lain. Nah, terbuat dari bahan dasar karet, lalu
dilapisi dengan kulit. Nah, namun untuk bola voli, nah pasti berbeda juga dengan bola-bola yang lain, baik itu ukuran dan juga ukuran besar, ukuran keliling itu pasti berbeda. Nah, pada permainan bola voli ini ukurannya seperti kita lihat pada kesempatan ini, diameternya 180 mm sampai 220. Kemudian kelilingnya 650 mm atau 65 cm sampai 670 mm atau 67 cm. Beratnya 260 gram sampai 280 gram. Kemudian tekanan udara 294,3 sampai 318,82. Nah, inilah ukuran bola voli yang sesuai dengan standar internasional atau standar FIVB, Federation International Volleyball. Kalau di Indonesia PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, yang berikut adalah lapangan. Nah, lapangan berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran panjang 18 meter, kemudian lebarnya 9 meter. Maka biasa dikatakan lapangan permainan bola voli itu ukurannya 18 kali 9 meter. Nah, kalau kita lihat di sini antara garis tengah dan garis belakang ada satu garis. Inilah namanya yang membedakan antara daerah serang dan daerah bertahan, itu 3 meter. Nah, kemudian di tengah dibatasi oleh net yang mempunyai ukuran tinggi 243 cm atau 2,43 meter, itu ukuran untuk putra, sedangkan untuk putri 2,24 meter. Nah, kemudian di segaris dengan lapangan ini ada antena, biasa juga disebut dengan rod. Nah, dia panjangnya 1,80 meter. Nah, antena. Nah, itulah untuk lapangan, ya. Tetap diingat bahwa antara garis tengah kemudian ke garis belakang ada satu garis di sini, inilah namanya garis serang yang membedakan antara daerah serang dan juga daerah bertahan. Nah, jumlah pemain. Satu regu bola voli terdiri dari 6 orang pemain. Ini maksudnya 6 orang yang berada di lapangan, ya, untuk permainan. Nah, kemudian satu tim bola voli terdiri dari 12 orang. Ini setidaknya harus ada 12 orang pemain. Setidak-tidaknya satu regu bola voli itu harus ada 12 orang pemain, karena biasanya 6 orang pemain inti dan juga ada 6 orang pemain cadangan. Mungkin juga kalau 12 sampai 14, ya. Nah, termasuk diantaranya pemain libero. Nah, maka nanti akan kita lihat lagi bagaimana sebetulnya pemain libero ini, ya. Nah, yang jelas untuk satu regu itu terdiri dari 6 orang yang main di lapangan, ditambah dengan 6 orang pemain cadangan. Kemudian pergantian pemain. Nah, pada permainan bola voli ini berbeda dengan sepak bola yang kita pelajari minggu-minggu lalu. Nah, pada permainan bola voli tidak ada jumlah batasan pemain yang kita lakukan pada saat pergantian pemain. Artinya, nah, kalau di sepak bola pergantian pemain hanya boleh dilakukan 3 kali. Kalau di bola voli ini tidak ada batasannya. Boleh kita ganti sekali 6,
boleh kita ganti sekali 2, boleh kita ganti sekali 3, 1, itu tergantung kepada strategi yang akan dipakai. Lalu pemain yang sudah diganti ditarik keluar, nanti boleh dia bermain kembali. Nah, begitu. Itu untuk pergantian pemain pada permainan bola voli. Nah, yang berikut memainkan bola. Nah, kalau di bola voli, memainkan bola itu dominan dengan menggunakan tangan. Dan apabila diharuskan menjangkau bola dengan kaki, juga sah-sah saja. Nah, tidak ada aturan tidak boleh menggunakan kaki. Boleh kita menggunakan kaki pada permainan bola voli, tapi biasanya pun dilakukan pada saat tertentu atau ketika bola sangat sulit dijangkau. Nah, tapi kalau situasi normal ya jarang dimainkan dengan kaki. Karena apa? Mungkin apapun ceritanya pasti lebih sulit kita mengontrol bola dengan kaki daripada tangan. Nah, satu regu hanya boleh memainkan bola maksimal 3 kali, 3 kali sentuhan. Nah, kalau sudah melebihi 3, itu sudah melanggar kepada peraturan permainan. Kemudian seorang pemain boleh memainkan bola sebanyak 2 kali, tetapi tidak boleh secara berturut-turut. Harus sebelumnya disentuh oleh pemain lain. Tidak boleh 2 kali berturut-turut. Nah, itu aturan untuk memainkan bola. Yang berikut adalah aturan poin atau angka. Nah, kita lihat permainan bola voli ini dimainkan 5 set. 5 set dihitung dengan rally point. Nah, apa maksudnya rally point? Rally point ini setiap terjadi bola mati, maka akan terjadi penambahan angka, baik itu oleh regu yang menyerang maupun oleh regu yang bertahan. Nah, itu tetap akan terjadi penambahan angka. Nah, yang berikut, regu yang dinyatakan memenangi 1 set, regu yang dinyatakan memenangi 1 set, 1 game itu apabila regu tersebut terlebih dahulu memperoleh 25 poin dengan selisih 2 di antaranya. Nah, terlebih dahulu mendapatkan 25 poin, berarti 1 set permainan bola voli dimainkan atau dihitung sampai 25 angka. Yang berikut, regu yang dinyatakan memenangkan 1 pertandingan adalah regu yang telah meraih kemenangan 3 dari 5 set yang ada. Nah, jadi untuk menentukan pemenang pada pertandingan bola voli itu berdasarkan kemenangan di antara set-set yang 5 tadi. Nah, kalau satu regu telah memenangkan 3 set dari 5 set yang ada, berarti itulah yang dinyatakan sebagai pemenang pada pertandingan tersebut. Nah, kemudian apabila terjadi skor imbang 24-24, maka permainan itu akan dilanjutkan sampai terjadi selisih 2 poin di antara kedua regu. Nah, contoh kalau terjadi 24-24 dilanjutkan. Nah, sampai nanti misalnya terjadi skor 26-24. Nah, siapa yang 26 itulah yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, yang berikut, apabila diharuskan permainan itu 5 set, misalnya di antara kedua regu sama kuat. Nah, regu A sudah memperoleh kemenangan 2 set, regu B memperoleh 2 set, maka harus dimainkan set kelima. Nah, untuk set kelima tidak dihitung lagi sampai 25, tapi hanya sampai 15 poin saja. Nah, itu pada pertandingan bola voli. Nah, yang berikut
time out. Kita lihat, wasit memberikan time out pada setiap pertandingan ketika terjadi skor atau pada skor 8 dan 16. Nah, itu biasanya diberikan time out untuk yang pertama pada skor 8 dan 16. Nah, hanya diberikan pada set pertama hingga set keempat. Nah, pada set kelima tidak ada lagi diberikan time out oleh wasit walaupun diminta oleh regu. Nah, biasanya time out ini boleh diminta oleh kapten tim dan juga pelatih. Nah, itu biasa yang diizinkan untuk meminta time out. Berikut servis. Nah, servis dilakukan dari luar garis belakang. Nah, servis itu hanya boleh dilakukan dari luar garis belakang. Kalau biasa kalian lihat pada pertandingan-pertandingan voli, tetap itu dilakukan dari luar garis belakang. Kalaupun ada yang melakukan servis sambil melompat, maka start lompatannya itu, tolakannya itu tetap di luar garis, walaupun jatuhnya di dalam kotak itu tidak masalah lagi. Yang penting dari mana dia mulai melakukan tolakan ketika dia akan melompat untuk melakukan servis. Nah, kemudian yang berikut, dapat dilakukan dari mana saja selagi masih di dalam perpanjangan garis samping. Nah, dapat dilakukan dari mana saja selagi masih dalam perpanjangan garis samping. Nah, ini makanya kalau kita lihat kembali ke lapangan ini dibuat garis memanjang, nah, lebih. Nah, artinya servis itu boleh kita lakukan mulai dari sisi garis yang satu sampai sisi garis yang satu lagi. Dari mana saja, yang penting dia masih tetap berada dalam garis samping itu, perpanjangan garis samping, ya. Itu untuk servis. Nah, kemudian kita lihat, nah, aturan yang ketiga, servis yang dilakukan menyentuh bibir net, atas net itu, lalu jatuh di bidang permainan lawan, itu sah. Tapi dilakukan dengan servis atas. Kalau dia melakukan servis bawah, menyentuh bibir net, jatuh di bidang permainan lawan, itu dianggap tidak sah. Tapi kalau servis atas, sah. Nah, itu bedanya. Namun kalau kita lihat pun zaman sekarang ini di pertandingan-pertandingan bola voli hampir tidak ada lagi pemain yang melakukan servis dengan servis bawah. Nah, ini dia pemain libero. Nah, ini dari semua pemain ini ada 2 orang di sini. Inilah permainan satu regu, ada 2 orang yang bajunya berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemain libero itu. Pemain libero maksudnya pemain khusus bertahan, ya? Pemain khusus bertahan. Nah, lalu kita lihat, inilah peraturan atau ketentuan khusus untuk pemain libero, ya. Nanti kalau kalian lihat pun di pertandingan-pertandingan bola voli, nanti boleh kalian lihat biasanya di Indonesia ada yang namanya Proliga. Nah, itu ditayangkan oleh News TV. Nanti kapan-kapan, sekarang memang pas lagi berhenti, nanti setelah boleh kalian lihat, atau di pertandingan bola voli lain. Nah, pasti akan ada 1 orang di lapangan itu yang warna kostumnya berbeda. Nah, inilah kita lihat dulu ketentuan tentang pemain libero ini. Yang pertama, pemain libero tidak boleh melakukan servis, smash, blok maupun usaha untuk blok. Nah, sekali lagi, pemain libero
tidak boleh melakukan servis, smash, blok maupun usaha untuk blok. Jadi untuk servis pemain libero itu tidak dihitung dia ikut mengambil bagian dalam servis. Yang berikut, pemain libero mengenakan warna baju yang berbeda dari teman seregunya. Nah, ini tadi kita lihat, inilah pemain libero. Walaupun pemain libero itu bukan berarti kapten tim ya, memang khusus pemain bertahan. Nah, yang berikut, bola yang dimainkan dengan jari-jari atau toss. Nah, oleh pemain libero, dan apabila ia melakukan aksi tersebut posisinya berada di daerah serang. Tadi kan di lapangan tadi kan ada pemisah antara daerah serang dan daerah bertahan. Nah, di situ maksudnya ini. Nah, bola yang dimainkan dengan jari-jari atau toss oleh pemain libero, dan apabila ia melakukan aksi tersebut posisinya berada di daerah serang, maka bola tersebut tidak boleh di-smash, tidak boleh diserang apabila ketinggian bola melebihi ketinggian pita net. Maksudnya sederhananya anak-anak kami, pemain libero tidak boleh mengumpan ketika dia posisinya berada di daerah serang. Nah, pemain libero ini memang bebas, dia kemana saja dia boleh. Tidak ada aturan bahwa pemain libero tidak boleh sini, tidak boleh sana, tidak. Kalau di lapangan dia bebas kemana saja dia memposisikan dirinya, hanya saja aturannya ini tadi. Nah, kalau dia mengumpan dengan passing atas, posisinya berada di daerah serang, bola itu tidak boleh di-smash. Tapi ketika dia melakukan dengan passing bawah, posisinya berada di daerah serang, itu sah-sah saja. Nah, kalaupun dia mau mengumpan, misalnya harus dia mengumpan dengan passing atas, posisinya harus di luar daerah serang, baru bola tersebut boleh di-smash oleh penyerangnya. Begitu. Nah, yang berikut, dalam daftar nama-nama pemain harus ada pemain libero, dan di belakang namanya ditandai dengan huruf L. Itulah yang menandakan dia adalah pemain libero dalam daftar susunan nama pemain. Kemudian yang berikut, pergantian pemain libero sama dengan pergantian pemain biasa. Nah, inilah ketentuan-ketentuan khusus untuk pemain libero, pemain khusus bertahan. Nah, sekali lagi, pemain libero bukan kapten tim. Nah, boleh kita tidak memainkan pemain libero, boleh. Itu tidak ada juga aturan yang menuliskan bahwa pemain libero itu harus bermain, tidak. Nah, itu semua tergantung kepada strategi pelatih masing-masing ya. Nah, boleh dimainkan, boleh tidak dimainkan, boleh. Nah, tidak ada, sekali lagi, tidak ada aturan bahwa pemain libero harus bermain, tetapi di dalam daftar nama pemain, harus ada pemain libero. Nah, itu dia ketentuannya. Nah, baik anak kami semua, untuk hari ini, nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, yang penting sudah kita pahami dulu sekilas tentang peraturan-peraturan yang ada pada permainan bola voli ini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dengan formasi menyerang dan bertahan, dan sampai akhirnya pada perwasitan. Itulah yang sudah kita programkan untuk sepak bola. Kemarin kita sudah lakukan 3 pertemuan, bola voli juga nanti mungkin juga 3 pertemuan, basketnya juga nanti akan seperti itu. Nah, setelah nanti kita bisa tatap muka, baru kita akan praktekkan semua tentang perwasitan ini. Maka untuk hari ini, nah, pelajaran kita sampai di sini dulu. Tetap semangat
jaga kesehatan, salam olahraga. Terima kasih.